Direktorat Jenderal Pajak merupakan sebuah lembaga atau unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang paling termasyhur kebobrokannya di mata publik. Dari waktu ke waktu, Direktorat Jenderal ini seolah tak pernah kehabisan bahan cerita terkait tindak tanduknya oknum pegawainya yang menjadi sorotan negatif masyarakat. Sorotan itu berkutat pada persoalan gratifikasi, suap-menyuap, korupsi, serta kekayaan fantastis pegawai pajak yang tak sesuai dengan profil pangkat maupun jabatannya. Terbongkarnya kasus mafia pajak yang diotaki mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 2011, tak pernah menjadi pembelajaran bagi jajaran pegawai Ditjen Pajak. Tak digubris dan dianggap angin lalu. Seolah pegawai pajak lebih takut miskin ketimbang sanksi pidana. Padahal, kasus ini menyebabkan 12 pegawai Ditjen Pajak, termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya. Bahkan 2 perwira tinggi Polri, Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Raja Arisman turut diperiksa dan juga dicopot dari jabatannya akibat kasus mafia pajak tersebut. Tak berhenti sampai di situ, kasus Gayus Tambunan kemudian dijadikan sebagai trigger oleh pemerintah melakukan reformasi birokrasi di bidang pencegahan korupsi. Ditjen Pajak menjadi sebagai salah satu pilot proyek dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Hasilnya, godaan uang ternyata lebih kuat dari ancaman pidana. Duplikat Gayus Tambunan justru bermunculan ke publik, menegaskan upaya pencegahan di Ditjen Pajak hanya omong kosong belaka. Sebut saja kasus pengurusan klaim restitusi pajak PT Bakti Investama sebesar 3,4 miliar rupiah yang melibatkan Tommy Hindratmo, ex-PNS Ditjen Pajak. Lalu ada kasus gratifikasi atas manipulasi restitusi pajak dari PT Surabaya Agung Industri and Paper yang menyeret pegawai Ditjen Pajak Totok Hendriatmo. Begitu pula suap 1,9 miliar dari Direktur PT Ek Prima Ekspor Indonesia kepada penyidik Ditjen Pajak Handang Soekarno. Berikutnya, kasus suap PT Gunung Madu Plantations, PT Banpan Indonesia, dan PT John Lynn Baratama yang menyeret Dadan Ramdhani serta pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno. Terbaru, ada nama Ramli Anwar dan Pargono Riyadi yang dijerat karena melakukan pemerasan terhadap wajib pajak. Perilaku bejat para oknum Ditjen Pajak di atas, mau tidak mau menyeret kita pada temuan mengejutkan di balik peristiwa kekerasan yang dialami David, anak salah satu pengurus YPI Ansor. Usut punya usut, pelakunya adalah putra dari Rafael Alun Trisambodo, seorang pegawai pajak berharta fantastis, 56 miliar rupiah. Padahal, pangkat dan jabatannya hanya kabag umum di salah satu kantor wilayah pajak di Jakarta. Kekayaan Rafael Alun bahkan 4 kali lipat lebih besar dibanding bosnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo. Apakah ini sebuah kewajaran? Seperti sebelum-sebelumnya, Kementerian Keuangan selalu terkesan bersandiwara merespon perilaku tak terpuji oknum yang merusak citra kementerian. Terminologi sandiwara ini bisa jadi dianggap sangat tendensius. Namun, jika ditelisik lebih jauh bagaimana narasi Kementerian Keuangan merespon kekayaan fantastis Rafael Alun Trisambodo, kita akan sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa benar sandiwara adanya. Dimulai dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengecam gaya hidup mewah dan pamer kekayaan keluarga Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak Suryo Utomo kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pendalaman terhadap kekayaan Rafael Alun, termasuk aduan masyarakat tentang harta kekayaan yang diduga belum semua dilaporkan. Suryo Utomo mengatakan, unit kepatuhan internal Ditjen Pajak, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan. Rafael Alun Trisambodo tak kalah percaya diri menyambut sikap pimpinannya. Ia mengaku siap diperiksa dan menjelaskan dari mana sumber kekayaannya berasal. Saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sampai di titik ini, seluruh proses check and balances terkesan berjalan sebagaimana semestinya, sehingga mendapat kesan dari publik bahwa Kementerian Keuangan telah bersikap tegas dan terukur. Mari kita bedah sikap dan pernyataan di muka publik itu melalui pendekatan norma, regulasi dan konstitusi, sehingga memberikan edukasi serta pencerahan dalam memahami komunikasi publik.
Terungkapnya kekayaan Jumbo Rafael Alun Trisambodo bersumber dari LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui situs e-LHKPN KPK. Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya merupakan amanat pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara singkat, salah satu poinnya menyebutkan penyelenggara negara berkewajiban bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Hal ini ditindaklanjuti oleh seluruh penyelenggara negara termasuk Kementerian Keuangan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2021 tentang pedoman penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada poin ke-6 huruf B Keputusan Menkeu tersebut, tegas disebutkan penyelenggara negara harus menyimpan segala bentuk dokumen kelengkapan LHKPN beserta bukti-buktinya. Selanjutnya pada poin ke-6 huruf C disebutkan bahwa dokumen tersebut harus dikirimkan kepada instansi, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, selain KPK, data LHKPN Rafael Alun Trisambodo juga dipegang oleh Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Artinya, sejak awal Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan sudah mengetahui kekayaan Jumbo Rafael Alun Trisambodo. Dengan kata lain, kecurigaan atas kekayaan tak wajar itu seharusnya dideteksi dan diverifikasi jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Lantas apa sebenarnya urgensi Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan memanggil dan mengklarifikasi LHKPN Rafael Alun Trisambodo pasca viral di publik? Di poin inilah salah satu letak sandiwara tersebut. Pertanyaan krusial selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkeu terhadap LHKPN tak wajar Rafael Alun Trisambodo? Jawabannya tak bisa melakukan apa-apa selain sanksi internal berupa pencopotan seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi ini. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021. Mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi pencopotan terhadap Rafael Alun Trisambodo bukanlah substansi dari masalah ini. Justru sikap Kementerian Keuangan akan memantik tantangan keberanian Sri Mulyani memecat para pegawai pajak pemilik kekayaan tak wajar lainnya. Dasarnya, sebuah LHKPN tidak dapat menjadi bukti permulaan untuk dilakukannya suatu langkah penyelidikan suatu delik korupsi oleh penyelidik. Oleh karena itu, penyelenggara negara yang memiliki kekayaan melebihi batas maksimal peroleh gaji dan tunjangan selama kurun waktu menjabat, dapat berdalih dengan alasan memperolehnya dari sumber lain. Pakar Hukum Pidana yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edi Hiariaj menegaskan, dalam pengungkapan delik korupsi perlu perluasan alat bukti di mana tidak ada pembatasan yang tegas antara barang bukti dan alat bukti sebagaimana dalam delik terorisme terkait dengan informasi dan data elektronik. Salah satu bentuk perluasan bukti dimungkinkan dengan pelibatan PPATK atau Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan guna menelusuri asal-usul kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Jika memang ingin dilakukan, mengapa harus sekarang? Mengapa tidak pada saat data LHKPN tersebut diterima Kementerian Keuangan? Untuk diketahui, jangankan LHKPN Rafael Alun Trisambodo, lembaga penegak hukum sekelas Polri dan KPK bahkan tidak berhasil mengusut rekening gendut perwira tinggi Polri yang sempat menjadi isu panas di publik beberapa waktu lalu. Mantan juru bicara KPK yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mengakui bahwa Indonesia belum mengatur pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta yang tidak sah atau illicit enrichment. Karena ketiadaan pengaturan ini, maka seolah-olah boleh saja pejabat berharta banyak walau sumbernya patut dicurigai, sepanjang tidak ketahuan bahwa hartanya diperoleh secara tidak sah atau berasal dari tindak pidana. Artinya, untuk mengusut sumber kekayaan Rafael Alun Trisambodo atau penyelenggara negara lainnya, maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, dengan mempidana peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sah. Ketiadaan payung hukum ini menggiring kita pada sikap percaya diri Rafael Alun Trisambodo ketika Kemenkeu memintanya mengklarifikasi LHKPN Jumbo tersebut.
Selain itu, dalam konteks komunikasi publik yang sedang dibangun Kementerian Keuangan terhadap LHKPN tak wajar tersebut, semakin teranglah kita memahaminya sebagai gimik komunikasi untuk memuaskan dan meninabobokan masyarakat.